Nahmadullah ta'ala wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim amma ba'd. Teman-teman yang dimuliakan Allah Ta'ala, sebelum kita memulai belajar, terlebih dahulu kita menyambung hubungan rohaniyah dengan para pendahulu kita, orang-orang yang telah sibuk menghabiskan waktunya dengan ilmu, supaya kita juga dapat loberan barokah dari mereka. Kata seorang ulama dalam suatu hadis, tahadu tahabu, salinglah memberi hadiah, maka akan timbul rasa kasih sayang di antara kalian. Umpamanya kita pegang HP, ada orang ngebel, nelpon atau SMS, tapi namanya nggak dikenal, mungkin kita juga tidak begitu perhatian dengan panggilan ataupun SMS. Tapi kalau panggilan disebut namanya sudah masuk ke nomor kita, oh ini namanya Pak Fulan, maka kita pun ada timbul greget, gairah untuk membukanya. Bahkan mungkin ketika kita sibuk pun tahu orangnya si Fulan, langsung kita angkat. Begitu juga hubungan rohaniyah kita kepada orang-orang soleh terdahulu. Ketika kita sering memberi hadiah kepada mereka, mereka kenal dengan kita, maka nanti kalau kita hubungan dengan mereka pun juga menjadi mudah. Maka kita termasuk di antara tujuan kirim Fatihah itu adalah memberi hadiah. Kalau kepada orang yang masih hidup, kita bisa ngasih uang, ngasih jajan. Tapi kalau orang yang sudah meninggal, nggak mungkin kita ngasih uang, kita kasih jajan, tidak mungkin. Para ulama sepakat, bacakan Al-Quran, kemudian kita doa, niat hadiah, pahalanya kita hadiahkan kepada orang yang telah meninggal itu sampai. Maka begitu juga kepada alim ulama, kita baca Fatihah, dihadiahkan pahalanya kepada para ulama, maka hadiah itu akan sampai, sehingga timbul hubungan rohaniyah antara kita dan beliau-beliau semuanya. Ila hadrati habibina wa syafiina wa qurrati ayunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم جميع أولياء الله تعالى في مشارق الأرض ومغاربها في البر والبحر، خصوصا إلى قد العطاء فيها لازم ووكيله وجميع مشايخنا وعلمائنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. خصوصا إلى مشايخنا الكرام الشيخ محمد الشيخ مزال. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Ali radhiyallahu anhu berkata, dunia dan agama akan seiring selama 4 perkara ini ada. Kalau teks Arabnya, la yazaluddin wa dunya qaimain ma damat arba'atu asya. Dunia akan terus tegak, berjalan dengan baik, agama juga akan terus berjalan dengan baik selama masih ada 4 perkara. Yang pertama, selama orang-orang kaya pemurah dari apa yang Allah berikan kepadanya. Madamal awliya la yadkhuluna bima khufir. Selama orang-orang kaya
hati tidak bakhil dari apa yang Allah berikan kepadanya. Ketika orang yang dikasih nikmat harta tidak bakhil dengan apa yang dia miliki, yang Allah berikan kepadanya berupa harta, maka nanti dunia ini masih akan berjalan dengan baik. Yang kedua, madamal ulama ya'maluna bima alim, selama orang-orang alim, para ulama mengamalkan ilmunya. Yang ketiga, madamal juhala la yastakbiruna amma lam ya'lam, selama orang-orang yang bodoh, selama orang-orang yang jahil tidak bersikap sombong atas kebodohannya. Yang keempat, wa madamal fuqara la yabi'una akhiratan bidunyahum, selama orang fakir tidak menukar akhiratnya dengan dunianya. Yang pertama tadi, selama orang-orang kaya tidak bakhil, pemurah, maknanya tidak bakhil dari apa yang Allah berikan kepadanya. Apa itu bakhil? Kapankah seseorang itu dikatakan bakhil? Kapankah seseorang itu dikatakan dermawan? Kadang-kadang karena belum tahu salah atau salah dalam mengartikan makna bakhil, kadang-kadang orang yang dermawan dikatakan bakhil, justru yang bakhil dikatakan dermawan. Seseorang mengerjakan sesuatu, si A mengatakan dia ini bakhil, tapi si B mengatakan dia ini dermawan. Lalu sebenarnya apakah yang dimaksud dengan bakhil itu apa? Pelit itu apa? Ada bakhil itu jelek, ada juga sebaliknya tabadzir, mubadzir, menghambur-hamburkan harta, itu juga jelek. Sekarang apa itu bakhil? Kata para ulama, bakhil itu adalah menahan sesuatu yang seharusnya diberikan. Menahan sesuatu yang seharusnya diberikan, itu namanya bakhil. Sedangkan memberikan sesuatu yang seharusnya ditahan, berarti namanya mubadzir. Punya harta banyak, sudah memasuki nisab zakat, berarti seharusnya dikeluarkan zakatnya. Kok tidak dikeluarkan zakatnya, berarti namanya adalah bakhil. Sebaliknya, ketika punya harta seharusnya ditahan, kok malah diberikan berlebihan, maka nanti namanya adalah mubadzir. Untuk makan, umpamanya untuk makan, sebenarnya satu piring cukup, tapi dia membeli bukan satu piring, sampai 10 piring, sehingga yang 9 terbuang dengan sia-sia, berarti namanya mubadzir. Antara mubadzir dan bakhil inilah yang disebut dengan mahmud, sikap yang terpuji dalam mengelola harta, atau bisa juga disebut dengan dermawan. Berarti dermawan itu apa? Tidak menahan sesuatu yang seharusnya dikeluarkan, dan juga tidak mengeluarkan sesuatu yang seharusnya ditahan. Terkait dengan harta, kalau harta itu seharusnya diberikan, ya dia berikan. Kalau seharusnya tidak diberikan, ya tidak dia berikan. Berarti ini sebenarnya adalah dermawan. Harta satu sisi ini suatu nikmat, sisi lain ini juga suatu ujian yang Allah berikan kepada seorang hamba. Tuntutannya adalah mengelola harta dengan benar. Kalau memang hartanya seharusnya diberikan, ya harus diberikan, jangan ditahan. Tapi kalau seharusnya ditahan, jangan diberikan. Banyak hadis-hadis memberikan anjuran
ancaman kepada orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Satu sisi ada juga kisah seorang sahabat. Dia ini tidak punya harta, sehingga banyak orang memberikan harta kepada dia. Kemudian dia pun ketika itu ingin juga ikut harta yang dia terima hasil pemberian itu, ingin dia infakkan, dia sedekahkan. Maka Nabi melarangnya. Dari kisah itu menunjukkan tidak setiap pengeluaran diberikan sedekah itu baik bagi seseorang. Kalau dengan mensedekahkan harta yang dia miliki, akhirnya dia kesusahan, bahkan timbul tomak berharap kepada makhluk orang lain, berarti ini mengeluarkan harta yang seharusnya ditahan. Maka disinilah perlunya ilmu dalam mengelola harta. Mana harta yang seharusnya dikeluarkan dan mana yang seharusnya ditahan. Ketika keliru seharusnya ditahan kok dikeluarkan, menjadi mubadzir. Innal mubadzirin kanu ikhwana syaitan. Orang yang mubadzir itu temannya syaitan. Tapi kalau seharusnya dikeluarkan kok keliru malah ditahan, akan menjadi orang yang bakhil. Orang yang bakhil ini dekat dengan neraka, jauh dari surga. Suatu hadis menjelaskan sifat bakhil itu adalah suatu pohon yang ada di neraka. Maka orang-orang yang di hatinya ada sifat bakhil, maka dia akan masuk ke dalam neraka, tidak bisa masuk ke dalam surga. Imam Ghazali dalam kitab Ihya yang maksudnya belum menjelaskan kenapa seseorang itu bakhil. Bakhil ini tercela. Ini bahas yang namanya bakhil itu menahan suatu harta yang seharusnya diberikan. Ketika sudah sampai zakat, seharusnya dikeluarkan zakatnya kok tidak dikeluarkan, termasuk kategori bakhil. Punya harta melebihi kadar keperluan, sisa tidak dibutuhkan. Ada orang butuh minta pada kita kok tidak dikasih, berarti namanya juga bakhil juga. Apa itu bakhil? Menahan sesuatu yang seharusnya diberikan tetapi tidak diberikan. Bakhil ini juga termasuk sifat yang tercela yang seharusnya dibersihkan dari hati kita. Lalu apa penyebabnya orang itu bakhil? Kadang-kadang bukan sekedar tidak memberikan harta yang seharusnya diberikan secara sunat. Kadang-kadang yang wajib pun tidak dia tunaikan. Zakat harta itu wajib. Tidak semua orang itu mampu menunaikan zakat mal, zakat harta. Padahal itu hukumnya adalah wajib. Dari mana? Apa penyebabnya seseorang itu punya sifat bakhil? Virusnya itu apa? Sehingga timbul penyakit yang namanya bakhil. Imam Ghazali beliau mengatakan yang kesimpulannya diantaranya penyebab seseorang itu bakhil adalah karena di hatinya ada kecintaan terhadap dunia. Ketika seorang itu cinta kepada dunia kok berlebihan, maka nanti dia akan timbul sifat namanya bakhil. Seseorang punya harta walaupun itu melebihi keperluan dia, sebenarnya cuma disimpan saja di lemari. Tapi kalau dia cinta, senang dengan harta ini, berat hati untuk dikeluarkan. Diberikan orang lain, rasanya hati berat. Walaupun itu sebenarnya tidak dia gunakan. Punya pakaian sampai 10 helai, yang dia pakai paling mentok-mentoknya sebenarnya yang dibutuhkan cuma 5-6. Disimpan di lemari, nggak dikeluarkan. Mau ngasih orang lain berat. Bahkan kadang-kadang ingin dipakai sendiri saja hatinya berat. Iman masih baru, disimpan di lemari terus sampai 1 tahun bisa nggak dibuka-buka. Kalau ini karet
Sebabnya apa? Saking cintanya dia kepada baju tersebut, harta tersebut. Punya mobil baru, mau digunakan tagasa hati berat. Kenapa? Saking cintanya kepada mobilnya, takut kalau tergores ini dan itu. Sebabnya apa? Cinta kepada harta. Lah apa sebabnya seseorang itu kok bisa cinta kepada harta? Cinta kepada dunia itu kenapa? Karena diantaranya timbul kefahaman, pengetahuan akan manfaat. Dia punya keyakinan ini tuh manfaatnya banyak untuk saya, akan memberikan keuntungan yang besar kepada saya. Ketika seseorang itu cinta kepada harta karena keindahannya, dia tahu ini barang yang istimewa. Makin besar pengetahuan dia akan keistimewaan barang tersebut, maka akan semakin tinggi kecintaan dia kepada barang tersebut. Akik, batu akik itu harganya sampai jutaan, bahkan mungkin puluhan juta. Orang yang tahu kualitas, nilai, manfaat akik, maka dia rela berani membeli walaupun harganya berjuta-juta. Bagi orang yang tidak tahu manfaat akik, keistimewaan akik, mungkin dia ngerutu. Ini waktu yang tidak dituku umpamanya. Akhirnya nggak makan, gini kok harga 2 juta buat apa? Mendingan untuk ini dan itu, karena dia tidak tahu. Tapi bagi yang tahu, ini istimewa. Maka seseorang itu makin tinggi pengetahuan dia akan keistimewaan dunia, maka akan makin besar rasa cinta dia kepada dunia. Ketika seseorang itu banyak membahas, bicara tentang keistimewaan dunia, maka cinta kepada dunia akan besar. Ketika cinta kepada dunia besar, maka lama-lama akan timbul sifat bakhil terhadap harta dia. Bagaimana cara mengobatinya agar sifat bakhil ini hilang dari diri kita, berubah menjadi sifat dermawan? Ya harus diobati dari akarnya. Perlu diobati dari penyebab awalnya, cinta kepada dunia harus diobati. Dan bagaimana cara mengobatinya? Karena di antara penyebab cinta dunia adalah pengetahuan yang luar biasa akan dunia, maka harus menyempitkan pengetahuan kita akan keagungan dunia, diganti dengan keagungan agama. Informasi-informasi tentang dunia diminimalkan dikit demi sedikit, diganti informasi tentang keagungan akhirat. Maka akan timbul cinta kepada akhirat, sehingga nanti sifat bakhil hilang, yang ada sifat dermawan. Kemudian yang kedua, selama orang-orang yang pandai atau orang-orang yang alim berilmu, mengamalkan ilmunya. Orang-orang yang para ulama, dia mengamalkan ilmunya. Sebagaimana harta ini satu sisi adalah nikmat, tapi satu sisi juga suatu ujian. Sebenarnya ilmu itu pun juga suatu nikmat, dan satu sisi juga suatu ujian. Dengan harta, ketika seorang itu punya harta banyak, maka di hadapan manusia dia dianggap orang yang istimewa. Begitu juga orang yang punya ilmu agama, di hadapan manusia dia dianggap orang yang istimewa. Dan itu memang sudah janji dari Allah Ta'ala, orang-orang yang berilmu pasti Allah Ta'ala akan angkat derajat dia. Pandangan memuliakan kepada ahli ilmu ini juga suatu ujian kepada ahli ilmu. Ilmu agama itu dipelajari supaya diamalkan, supaya dia tambah dekat dengan Allah Ta'ala. Akan tetapi karena orang yang punya ilmu di dunia ini pun Allah Ta'ala akan angkat derajatnya, sehingga kadang-kadang orang yang mencari ilmu itu salah tujuannya.
Seharusnya ilmu agama itu mendekatkan diri dia kepada Allah. Tapi karena melihat fadilah ilmu itu di antara derajatnya dia akan diangkat, maka banyak, tidak sedikit orang yang belajar ilmu niatnya untuk mencari pangkat di hadapan manusia. Ilmu itu Ustaz, itu secara umum Ustaz. Orang yang berilmu akan diangkat derajatnya. Itu maksudnya secara umum. Kalau terkait dengan ayat tentunya ilmu agama. Tetapi sebenarnya kalau secara kenyataan buktinya bukan hanya ahli agama saja, ahli dunia pun seperti itu. Seseorang dapat gelar S1, S2 itu ya gara-gara ilmu ini. Doktor, profesor, terus jabatan MA dan yang kan gara-gara ilmu juga. Orang yang punya ilmu di dunia ini pun sudah dimuliakan, punya jabatan walaupun ilmu dunia, lebih-lebih ilmu agama. Nah, ilmu agama ini seharusnya digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi karena itu tadi di antara fadilahnya derajat akan diangkat di hadapan manusia, maka termasuk godaannya adalah belajar ilmu itu kadang-kadang bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, tetapi untuk mencari pangkat jabatan di hadapan. Maka kadang-kadang juga tidak sedikit orang belajar ilmu, ilmunya tinggi tetapi tidak mampu mengamalkan ilmu yang dia miliki. Itu diakui bukan hanya ilmu pesantren, apapun, entah dalam dakwah atau yang lain, kita sendiri merasakan banyak teori yang kita pelajari, tetapi sedikit atau tidak semuanya mampu kita amalkan. Kalau dalam dakwah sendiri kita sudah dikasih arahan dari masyayikh untuk menguatkan iman, setiap hari bicara iman yakin 25 kali. Banyak yang tahu, tapi yang bisa praktek sedikit. Dalam ilmu agama kita dengar fadilah sholat jamaah, takbiratul ula. Tidak setiap orang yang tahu mampu mengamalkan. Lalu kenapa tidak mampu mengamalkan? Banyak beberapa segi. Kalau dalam pandangan dakwah, ya karena lemah iman. Ketika iman lemah, maka tidak akan mampu mengamalkan ilmu agama. Kalau sebagian ulama, Imam Ghazali khususnya, kemudian beberapa ulama yang lain, kenapa seorang itu nggak mau mengamalkan ilmunya? Karena salah niat dalam belajar ilmu. Ketika seseorang itu belajar ilmu, niatnya mendekatkan diri kepada Allah, maka ketika dapat ilmu, pasti dia akan mengamalkan ilmu tersebut. Tetapi ketika dia belajar ilmu, niatnya bukan untuk mendekatkan diri, lebih-lebih kalau untuk dunia, supaya dipandang, oh ini orang alim, dia hafal ini, hafal ini, hafal ini. Kalau bayat bagikan hujan ayat Al-Quran. Kalau niatnya seperti itu, ya sudah, memang gak ada niat untuk mengamalkan. Bagaimana bisa mengamalkan ilmu? Ketika para ulama masih orang-orang yang punya ilmu mengamalkan ilmunya, maka agama akan terjaga. Tetapi ketika orang-orang yang punya ilmu, tahu ilmu agama, tapi nggak mengamalkan ilmunya, perilaku tidak seperti ilmu yang dia miliki, maka agama akan melemah dikit demi sedikit. Sering kita dengar dalam bayan kita haidus sahabat, zaman dulu, zaman sahabat itu namanya orang Islam. Kalau orang itu ingin tahu seperti apa agama Islam, tidak perlu belajar, cukup melihat bagaimana akhlak orang Islam, akan tergambar tentang bagaimana keindahan Islam. Tapi zaman sekarang, dengan melihat akhlak amalan orang Islam, orang itu masih bingung, ini Islam apa bukan, masih bingung. Bahkan mungkin ini kalau pandangan negatif, melihat kehidupan di masyarakat, bagaimana suasana amal agama begitu lemah. Kadang-kadang yang kita jumpa itu bukan karena tidak tahu, dia orang pesantren lama,
sekian lama. Mungkin kita pun hafal, tetapi kadang-kadang urusan sholat pun juga lemah, banyak tidak sesuai dengan. Akhirnya bingung, seperti apa itu Islam itu bingung. Ketika para ulama ahli agama tidak mau mengamalkan ilmunya, maka amal agama dikit demi sedikit, agama demi sedikit akan melemah. Supaya kita mampu mengamalkan ilmu yang kita ketahui, bagaimana caranya? Kalau menurut Imam Ghazali, sejak awal niat harus diluruskan. Saya ini belajar ilmu untuk apa? Ya untuk diamalkan, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pengalaman kita rasakan masing-masing ketika awal-awal keluar 3 hari. Kita tidak tahu bagaimana ada adab makan. Dikasih tahu ada adab makan, langsung dipraktikkan. Semangat ngamalkan. Karena kita yakin kalau kita kerjakan dapat ini. Di balik sunnah ada kejayaan, semangat. Tapi setelah sekian lama mudzakarah ba'da zuhur, adab-adab itu sekedar rutinitas saja, bukan karena niat untuk mengamalkan, sekedar rutinitas. Akhirnya apa yang kita ketahui tidak mampu kita amalkan. Kemudian yang kedua, kalau menurut pandangan sebagian ulama, khususnya para masyayikh dakwah kita, mereka mengatakan kenapa seseorang itu nggak mampu mengamalkan ilmu? Karena lemahnya iman. Pandangan kepada kampung akhirat, keyakinan akan kampung akhirat itu lemah. Ketika keyakinan kepada akhirat itu lemah, maka tidak akan mampu mengamalkan ilmu agama yang telah dia miliki. Karena seseorang itu semangat amal ketika tahu bahwasanya di balik amal itu ada keuntungannya. Seseorang itu semangat kerja, kenapa? Setiap bulan dapat gaji, maka dia semangat. Kalau saya buka toko, maka nanti setiap hari saya dapat laba sekian. Kalau saya ke sawah, maka nanti dalam 4 bulan panen dapat laba sekian. Semangat, walaupun panas, walaupun hujan, nekat berangkat. Tapi ketika seseorang itu nggak tahu keuntungan apa yang dia dapatkan dari usaha dia, maka tidak akan ada semangat untuk mengamalkan. Ilmu agama itu fadilahnya ketika diamalkan semua janji-janji akhirat. Hidupnya barokah, dapat surga, dekat dengan Nabi, dapat bidadari. Ini semua bersifat ghaib, tidak kelihatan. Maka ketika keimanan kepada kampung akhirat lemah, maka tidak akan mampu mengamalkannya. Menurut sebagian ulama seperti itu. Kemudian yang ketiga, selama orang-orang yang jahil, orang yang bodoh, maksudnya tidak punya ilmu, tidak bersikap sombong atas kebodohannya. Maksudnya bagaimana? Orang yang bodoh tidak bersikap sombong dalam menuntut ilmu. Karena kesombongan yang ada dalam hati, kadang-kadang orang itu nggak mau tapi gengsi untuk bertanya. Dia sebenarnya nggak tahu tapi mau tanya itu malu, mau tanya itu berat. Menganggap kalau saya bertanya nanti saya dianggap orang bodoh, dianggap saya ini orang yang rendahan. Akhirnya malu bertanya ketika walaupun dia tidak tahu. Dia merasa ada banyak yang lebih mahir bacaan Al-Qur'annya. Sebenarnya dia mengakui bacaan Quran saya ini kalau dibanding dengan para ahlinya masih sangat jauh. Tetapi mau belajar, yang ngajari itu anak yang sangat muda, jauh di bawah kita, atau bahkan dulu mungkin pernah kita ajari, kita dulu pernah menjadi gurunya. Untuk belajar kepada orang seperti ini kadang hati kita berat. Maka ujian orang yang bodoh itu diantaranya adalah beratnya dalam belajar. Dia tidak tahu tapi malu untuk bertanya, khawatir kehormatannya tercoreng, perasaan dia. Ilmu itu seseorang itu menjadi alim, yang menjadikan alim hakikatnya Allah Ta'ala. Ilmu itu suatu ujian. Orang itu tidak punya ilmu, bodoh itu juga suatu ujian dari Allah Ta'ala. Orang yang bodoh, yang tidak punya ilmu, ujiannya mau belajar atau tidak.
Ketika dia sudah punya ilmu, ujiannya mau mengamalkan ilmu atau tidak. Ketika seseorang itu imannya lemah, maka nanti tidak akan mampu mengamalkan ilmunya. Ketika seseorang itu di hatinya ada sifat sombong, saya ini orang istimewa, orang yang hebat, maka nanti dia tidak akan mampu belajar ilmu agama. Sifat sombong ini juga suatu sifat yang tercela. Ketika seseorang itu punya sifat sombong, maka kesombongan akan menghalangi dirinya dari belajar ilmu agama. Diibaratkan ilmu ini bagaikan air. Sifat sombong ini bagaikan dataran-dataran tinggi. Ilmu pasti akan mengalir menuju tempat-tempat yang rendah. Tidak akan, ilmu itu tidak akan naik, air tidak akan naik ke tempat yang tinggi. Begitu juga ilmu akan masuk ke dalam hatinya orang-orang yang tawadhu, tidak akan masuk ke dalam hatinya orang yang sombong. Bagaimana cara menghilangi sifat sombong ini? Di antaranya perlu kita melihat kelemahan-kelemahan yang ada pada diri kita. Sebagian ulama mereka untuk menghilangkan sifat sombong perlu kita menengok dulu kita ini siapa dan akhirnya itu siapa. Kalau kita melihat ke belakang, dulu 10 tahun yang silam umur kita udah sekian, 10 tahunnya lagi, dulunya lagi, ternyata dulu kita ini adalah seorang anak kecil yang ingusan, nggak tahu apa-apa. Bahkan mungkin makan pun perlu disuapi, bahkan cebok sendiri pun juga nggak bisa. Sebelumnya lagi kita adalah segumpal darah, sebelumnya lagi kita setetes air mata. Kalau kita melihat keadaan yang akan datang, memang sekarang fisik kita kuat, tapi kalau kita melihat yang akan datang, lama-lama fisik kita akan melemah, lama-lama masuk ke dalam kubur. Maka kalau kita melihat keadaan kita yang dulu dan yang akan datang, sebenarnya kita ini orang yang hina. Dan dengan melihat kekurangan-kekurangan yang ada pada kita, maka sifat sombong dikit demi sedikit akan hilang dari diri kita. Kalau kita lihat kehidupan para ulama zaman dahulu itu kadang-kadang Masya Allah nampak bagaimana ketawaduan mereka. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad memang secara kefahaman atau mungkin dalam proses belajar mengajar itu unik. Kadang-kadang Imam Syafi'i menjadi guru, Imam Ahmad menjadi muridnya. Tapi dalam satu waktu terbalik, Imam Ahmad menjadi guru, Imam Syafi'i menjadi muridnya. Ketika hadis itu atau ilmu itu yang tahu Imam Syafi'i, Imam Ahmad belum tahu, maka Imam Ahmad belajar kepada Imam Syafi'i. Sebaliknya, ketika hadis itu yang tahu adalah Imam Ahmad, maka Imam Syafi'i datang sebagai murid belajar kepada Imam Ahmad. Jadi kadang menjadi guru, kadang menjadi murid. Kalau kita lihat dalam Fadilah Amal, kisah bagaimana Sayyidina Abdullah bin Abbas, beliau demi ilmu rela menghinakan diri beliau demi ilmu, belajar dari rumah menuju ke tempat seorang sahabat karena dia mendengar sahabat tadi telah melakukan suatu hadis yang belum diketahui oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas. Sampai rumah ternyata tuan rumahnya sedang istirahat. Beliau tidak berani mengetok pintu, takut mengganggu orang yang punya ilmu yang tidak dimiliki oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas. Maka beliau duduk di luar, panas matahari, kena angin, kena debu, bersabar demi mendapatkan ilmu. Padahal Sayyidina Abdullah bin Abbas itu adalah sepupu dari baginda Nabi. Secara nasab tinggi derajatnya,
tetapi demi ilmu rela menghinakan diri demi ilmu agama. Kalau uraian sombong itu sendiri bagaimana? Itu tadi kan masalah sombong yang tidak bisa menguraikan sombong itu bagaimana? Sombong. Apa itu sombong? Ya. Sekarang Nggak usah pakai. nggak usah. Sekarang apakah yang disebut dengan sombong? Dalam suatu hadis di Nabi sabdakan batrul haq wa wamtun nas. Yang namanya sombong itu adalah menolak perkara yang hak dan merendahkan manusia, orang lain. Ketika perkara yang hak itu disampaikan kepada dia, dia menolaknya, tidak mau tunduk kepada perkara yang hak, dan juga menganggap orang lain derajatnya lebih rendah daripada dia, namanya adalah sombong. Ketika kita berbuat kekeliruan, diingatkan, kok kita menolak karena gengsi dan lain, itulah yang disebut dengan sombong. Ketika kita duduk dengan orang lain, menganggap saya lebih baik daripada dia, ana khairum minhu, berarti ketika itu ada sifat sombong di dalam hati. Kalau di dalam kitab Mudzakarah 6 sifat itu, sifat yang keempat, para masyayikh kita melatih untuk menghilangkan sifat sombong. Bagaimana? Ketika melihat orang yang lebih tua, pandanglah dia ini lebih banyak ibadahnya daripada kita. Kalau melihat anak yang lebih muda, pandanglah dia ini lebih sedikit dosanya. Kalau melihat orang yang alim, pandanglah dia ini di hati dia banyak ilmu warisan Rasulullah. Ketika melihat orang yang bodoh, pandanglah dia ini berbuat kesalahan karena tidak tahu. Harapan diampuni lebih besar daripada orang saya yang tahu tapi nggak mau amal ilmu. Cara menolak sombong Di antaranya. Bahkan kepada orang yang sekarang kafir pun kita juga berpandang negatif. Memang saya ini musyrik, dia kafir, tapi saya tidak tahu apakah di akhir hayat saya tetap Islam, dia tetap kafir, kita nggak tahu. Maka dengan berpandangan negatif seperti itu, maka akan hilang tipis sedikit sifat sombong. Kepada orang lain itu memandang dengan pandangan positif, kepada diri sendiri memandang dengan pandangan yang negatif. Melihat kekurangan diri sendiri, memandang kelebihan orang-orang lain. Tapi bukan berarti nanti kepada orang kafir kemudian kita minder, tidak. Sekedar untuk tidak menyombongkan diri, tidak menganggap saya pasti lebih mulia daripada dia. Satu sisi kita juga bersyukur saya ini diberi nikmat iman, nikmat Islam. Kalau sekarang jelas lebih baik daripada dia, tapi akhirnya bagaimana kita tidak tahu. Ada seorang ulama dipanggil oleh seorang raja yang benci kepada dia. Raja tadi memberikan pertanyaan yang tujuannya itu untuk menghina ulama tadi. Kata sang raja, kamu ini lebih mulia mana? Lebih mulia kamu atau anjing saya? Kata raja kepada ulama, memberikan pertanyaan menguji, tapi tujuannya adalah menghina raja, menghina ulama tadi. Lebih mulia mana antara kamu dengan anjing saya? Kalau nanti dia menjawab lebih mulia anjingnya, berarti menghina diri sendiri. Tapi kalau mengatakan lebih mulia saya, berarti nanti raja bisa marah karena menganggap hina anjing yang dimiliki raja bisa kena hukuman. Kan pertanyaan tapi jebakan. Tapi ulama tadi mengatakan, saya belum tahu. Kalau nanti di akhirat saya masuk neraka, berarti saya lebih hina daripada anjing tua. Tapi kalau nanti saya masuk ke dalam surga,
Ya saya jelas lebih mulia daripada anjing Tuhan. Kurang ajar. Dan ini suatu contoh bagaimana bersikap untuk tidak sombong walaupun kepada anjing. Ini kan jawaban tadi termasuk menunjukkan isi hati ulama tadi tidak berani menyombongkan diri walaupun kepada anjing. Bukan berarti tidak mensyukuri nikmat manusia, tidak, tapi melihat akhirnya nasib kita nanti lebih mulia atau lebih hina, tidak ada yang tahu. Kaliku takdir, tidak ada yang tahu. Orang yang sekarang mulia belum tentu nanti tetap mulia. Orang yang sekarang hina belum tentu nanti juga tetap hina. Mungkin yang sekarang hina nanti mulia, mungkin juga yang sekarang hina nanti mulia. Kalau seseorang memandang lika-liku takdir, maka dia tidak akan berani menyombongkan diri. Kemudian yang keempat, selama orang-orang fakir tidak menukar akhiratnya dengan dunia. Sebenarnya menukar akhirat dengan dunia ini tidak mesti kepada orang fakir, tetapi karena secara zahir yang kemungkinan besar terjadi yaitu kepada orang fakir. Sekilas pandang, dari satu sudut pandang, orang fakir itu lebih mudah, godaan menukar akhirat dengan dunia itu lebih mudah. Dia urusan harta serba kesulitan. Di antara bentuk menukar akhirat dengan dunia adalah lebih mengedepankan mendapatkan dunia daripada agama. Sekarang sudah tiba waktunya sholat, bahkan mungkin waktu sholat mau habis. Kalau dia berhenti dari kerjanya kemudian mendahulukan sholat, tentu nanti gajinya dipotong. Sedangkan keadaan dia ini sangat membutuhkan harta. Mungkin keperluan dia untuk keluarga setidaknya setiap hari 100.000. Sedangkan penghasilan dia kalau kerja full itu cukup pas 100.000 mepet, atau mungkin cuma 70.000. Kalau dipotong untuk sholat nanti cuma dapat 60.000, kan mepet. Tantangannya berat, sholat jamaah atau harta. Tapi kalau orang itu punya harta lebih atau orang kaya, sekilas teori ya lebih mudah mendahulukan agama. Oh, harta sudah ada, nggak perlu harta, tentu meninggalkan lebih ringan. Untuk agama lebih ringan daripada orang fakir. Ini satu sudut sisi pandang. Tapi menukar akhirat demi dunia memang secara satu sisi ini rentan terjadi pada orang yang fakir. Dari sisi yang lain, sebenarnya bukan hanya orang fakir saja, orang kaya pun juga bisa terkena fitnah ini. Bahkan orang alim pun juga bisa terkena fitnah menjual akhirat demi mendapatkan dunia. Ketika itu sudah kemasukan cinta dunia, maka nanti dia akan rentan terkena ujian fitnah membeli dunia, rela kehilangan agama. Nah, termasuk di ayat Al-Quran sering teguran Allah Ta'ala kepada orang-orang Yahudi Ahlul Kitab. Demi mendapatkan jabatan, demi mendapatkan kehormatan, demi mendapatkan dunia, rela merubah isi kitab Taurat. Yang aslinya ada dikatakan tidak ada, yang aslinya nggak ada malah dikatakan ada. Merubah-rubah isi hukum. Ada uang hukum bisa dikarang. Ketika hati ada kecintaan kepada dunia, ini tidak terjadi kepada orang fakir saja, siapapun bisa terkena. Tapi kalau secara satu sudut pandang, yang rentan terkena itu adalah orang fakir. Kalau pandangan batin bukan kepada orang fakir, tetapi orang yang hatinya dipenuhi dengan kecintaan kepada dunia, walaupun harta yang dia miliki itu banyak. Maka termasuk doa supaya kita
ini dijaga dari fitnah dunia, khususnya para thalibul ilm, karena orang-orang yang mencari ilmu agama itu dalam sejarah orang-orang terdahulu yang diceritakan dalam Al-Quran, di antara godaannya adalah menjual agama demi dunia, berani merubah-rubah hukum, merubah-rubah makna Al-Quran, tafsirnya, gara-gara demi mendapatkan pangkat jabatan di dunia. Ulaika alladzina ishtaru ad-dalalata bil huda wal juga kehidupan akhirat mendapatkan dunia. Wala taj'al dunya akbar hammina wala mablagha dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, jangan Engkau jadikan dunia ini sebagai puncak tujuan kami dan puncak dari ilmu yang kami dapatkan. Karena kalau tidak hati-hati, ya ilmu agama ini juga mudah dijadikan sarana untuk mencari dunia. Kelihatannya dunia Kalau tapi tidak. penceramah yang minta tarif tinggi termasuk. Wallahu a'lam. Tergantung niatnya. Tergantung niatnya. Kenapa seperti itu? Kalau Imam Ghazali ya lebih hati-hati, dihindari. Tapi kalau ada seperti itu, kita ya tidak sufur. Mungkin mereka punya alasan yang tersendiri. Kadang-kadang sebagian ulama itu punya suatu perilaku yang kadang-kadang nggak bisa ditiru, karena agak aneh, nggak bisa ditiru dan sebenarnya punya alasan. Cuman kita nggak tahu alasannya, sehingga lebih baik jangan ditiru. Ada sebagian ulama itu bahkan mungkin orang-orang mengambilnya dia seorang aulia. Itu kadang-kadang terutama kepada murid-muridnya, santri-santri itu sering dimintai uang. Tapi yang ajib, pengalaman murid-muridnya kok mau memberikan uang, masalah selesai. Ada seorang ulama itu tahu salah seorang muridnya sakit, dan murid-muridnya tahu pokoknya kalau gurunya datang harus ngasih uang yang paling banyak. Dan muridnya tuh sakit, akhirnya gurunya datang. Muridnya tahu, oh guru saya datang, langsung cari uang dan dikasihkan gurunya. Yang ajib setelah itu langsung sembuh. Ada yang aneh. Tentunya pasti digunakan dengan cara yang benar. Mungkin karena muridnya mungkin kurang dermawan, oleh gurunya diminta untuk diserahkan kepada orang lain, mungkin juga. Dan kita kan nggak tahu. Saya dapat cerita seorang santri itu waktu cerita pada saya gitu. Dia sudah nabung. Zaman itu mungkin bangun rumah itu 2,5 juta dapat. Dia kumpulkan uang itu sampai 2,5 juta. Rencana mau rehab rumahnya. Gak lama kemudian gurunya datang. Assalamualaikum, salam. Datang tuh suruh masuk, gak mau. Langsung nodong, saya minta uang kan dia. Minta uang, dikasih 1,5 juta. Kata gurunya, enggak, masih ada di dalam, keluarkan semuanya. 2,5 juta dikasihkan. Gurunya naik, rumahnya kan di bawah, jalannya di atas. Gurunya naik. Mau naik mobil turun lagi. Oh saya lupa tadi. Semoga rumahnya cepat jadi. Tinggal pergi. Gak lama kemudian tiba-tiba ada orang-orang yang punya hubungan baik dengan dia datang merehab rumah dia, dibangun sampai jadi. Sekarang muridnya sudah paham. Kok dapat doa gurunya sedikit aja, Ustaz ya. Ya, secara individu pribadi lebih baik kita hindari. Tapi kalau ada seperti itu, kita menjaga diri lebih baik husnuzon daripada sunnah.